Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah izinkan kami bersilaturahmi ke tempat Buya Aden bersama Maulana Iqbal. Hari ini kami berada di masjid apa namanya Buya? Jannatus Salam. Masjid Jannatus Salam, satu-satunya masjid yang mungkin yang hidup 24 jam, ya. Kenapa? Karena di masjid ini juga ada pondok pesantren. Inilah salah satu pondok pesantren yang berkah. Masjid dijadikan pondok pesantren sehingga masjidnya hidup 24 jam amalannya. Sehingga santri-santrinya nanti tamat dari sini dekat dengan masjid. Karena yang kita risaukan hari ini Bapak Ibu, 8 tahun, 9 tahun tamat pondok pesantren, iya, pondok bahkan hari ini, tapi masjid masih kosong. Kemana dia orang-orang tamatan pondok itu? Apakah dia kurang ilmu agama? Tidak. Kenapa masjid masih kosong? Kenapa untuk masjid dia tidak sanggup? Maka hari ini kita kembalikan bagaimana kita kadar umat di masjid, di rumah Allah. Sebagaimana Nabi dulu mengkadar sahabat. Sahabat-sahabat itu tamatan alumni masjid, tamatan alumni taklim rumah, ya. Sehingga nanti keberkahan bagaimana pondok pesantren seperti ini kita berdayakan kepada seluruh umat sehingga masjid-masjid besar yang ada di Indonesia ini menjadi pondok pesantren. Amin. Insyaallah ya. Enggak perlu banyak-banyak santrinya, 50 atau 100 orang udah mantap. 5 orang pun enggak masalah juga. Karena kita tidak melihat kuantitasnya, kita lihat adalah kualitasnya. Karena terlalu banyak susah mengontrolnya. 5 atau 10 orang ada ustadznya, kita hidupkan masjid 24 jam. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Bapak Ibu yang ada masjid di depan rumahnya, di kampungnya, masjid sudah besar, sudah dibangun tapi kosong. Kadang-kadang subuh ada, zuhur tidak ada, maghrib ada, isya tidak ada. Risau kita, uang umat sudah banyak membangun masjid besar-besar, tapi amalannya tidak ada. Kami siap bersama kerjasama dengan Bapak Ibu untuk menjadikan pondok kita hidup dakwahnya, taklimnya, zikir ibadahnya, khidmatnya, hidup suasana pondok pesantren. Apabila masjidnya, solat subuhnya sama ramainya dengan solat Jumat, maka Allah keturunkan keberkahan di kampung itu. Masya Allah. Betul ya? Betul. Masya Allah ya. Hubungi kami di nomor HP 08 2389 886917 bersama saya Dai Hasim, Buya Ade, ya, bersama Maulana Iqbal. Oke? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambutan sedikit. Ya. Jadi Ya, masjid-masjid sambutan. yang ada nih Bagaimana, Bu, ya? Dari ulama kita. Dari kan? ulama kita, dari Buya kita, Ya, gimana Bu ya? Masjid-masjid yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muflihin." Yang bisa memakmurkan rumah Allah Jalla fi'ulah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, butuh dalam praktek dan amalan. Dan orang yang beriman hatinya sangat terpaut dan terkait dengan rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah menjadikan masjid sebagai sentral ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, salat, musyawarah, bahkan strategi perperangan, ta'lim wa ta'allum, mengajarkan sahabat, mentarbiyah sahabat, sehingga terjadilah kekuatan umat pada kala itu. Enggak ada pondok-pondok pesantren seperti zaman sekarang ini. Bukan dilarang, namun betapa banyak masjid tidak berjalan sesuai fungsinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maulana kita tadi, Maulana Hasyim hafizallahu taala, salat pun kadang-kadang tidak ramai, ya. Bahkan fungsi masjid sangatlah banyak, ya. Kita bisa mendidik anak-anak kita di masjid, mengenalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hal-hal lain, di antaranya juga mengajarkan Al-Qur'an, ilmu syar'i. Kata Buya Hamka, kekuatan umat itu ada 3. 2 telah runtuh, tinggal 1, yaitu politik, ekonomi, dan masjid. Politik dan ekonomi okelah sudah dikuasai sama orang asing, namun tinggal 1 masjid. Namun apabila masjid hidup 24 jam dengan amaliyahnya, ekonomi dan politik Allah kasih kepada umat Islam. Allah. Kama qala jalla fi'ulah, in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, hidupkan masjid, beri ta'lim, beri tausiah di masjid, ingatkan manusia kepada akhirat di masjid, apa-apapun di masjid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada masalah dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi ke kafe, ke lapau? Tidak, dia datang ke Masjid Nabawi. Dilihat oleh Nabi SAW
dan disuruh bangun oleh Nabi SAW, "Qum ya abat turab." Bangun wahai bapak tanah. Karena kala itu dia lagi tidur di atas tanah dan pipinya ada bekas tanah. "Ada apa gerangan wahai menantuku sekaligus ada sepupuku?" Dia katakan, "Saya lagi sedih dengan ucapan istri saya, itu Fatimah." Ada masalah, masjid adalah solusinya. Betapa banyak manusia sekarang ditimpa masalah musibah kiri kanan bukan belakang, namun lupa solusinya itu ada di masjid, ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah, tidak ada yang lain. Faqala an-nabi alaihi salatu wasalam, "Inna buyutallahi fil ardil masajid." Masajiduha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah tabaraka wa taala di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka rumah siapakah yang lebih suci, yang lebih berkah dibandingkan rumah Allah Jalla fi'ulah? Maka back to masjid, mari kita kembali ke masjid. Kita mengamalkan masjid 5 waktu sehari semalam. Kita i'tikaf di masjid, hidupkan dakwah siang dan malam di masjid, dan amalan-amalan lainnya yang mendatangkan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa taala bagi bapak-bapak. Namun bagi ibu-ibu adalah menjadikan rumah sebagai madrasatul ula. Allah Jalla fi'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna." Wahai ibu-ibu, para istri, berdiamlah kalian di rumah. Kenapa? Karena rumah adalah sekolah, masjid, fasilitas sarana, yaitu rumah Allah tabaraka wa taala. Rumah juga demikian, tempat untuk mentarbiyah anak-anak, sehingga lahirlah generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini yang sudah mulai, bahkan sudah lama ditinggalkan sebahagian besar umat Islam. Dia mempercayakan anaknya kepada pendidikan-pendidikan yang jauh dari agama, maka tidak akan dapat keberkahan, malah murka Allah tabaraka wa taala. Kembali kita kepada zaman Rasulullah SAW. Sahabiat menjadi ibu, menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Dia tarbiyah anak-anaknya di rumah. Masjid juga demikian, menjadi wadah atau sarana mengajarkan ilmu syar'i kepada para sahabat. Jadi dengan dua kekuatan, rumah sebagai madrasah, masjid sebagai tempat tarbiyah, sehingga lahirlah generasi-generasi yang cinta Allah tabaraka taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan buat diri saya dan buat kita semuanya. Semoga kita mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang tidak ada dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka taala, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dan terikat dengan rumah Allah Jalla fi'ula. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada tanggapan satu ya. Ya. Menurut pandangan saya, masjid-masjid yang ada seluruh dunia ini, sekitar ada 10 juta ya. Tapi ya, ini adalah anak cucu daripada Masjid Madinah, ya kan? Sama kalau kita ini kan anak cucu Adam nih, anak cucu Adam semua ya. Mereka jadi dai nih, ya kan? Dai yang hafiz, dai yang alim, menguasai disiplin ilmu, sehingga dunia ini berada di telapak kaki mereka. Disiplin ilmu Islam, tauhid, akhlak, fikih, fikih 4 mazhab. Jadi anak cucu Masjid Madinah ini mesti kita hidupkan sebagai mana Masjid Madinah. Dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmah. Melayani tamu-tamu, melayani guru-guru, melayani kawan-kawan. Menjaga iman kita, memuliakan saudara kita, menjaga iman kita. Insyaallah ya, mudah-mudahan Masjid Jannatul Salam jadi markas dakwah dunia. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, zadahumullah husnan. Amin. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Sudah selesai ya? Insyaallah. Allahu Akbar, alaika tawakkalna wa ilaika anabna bil masir. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wahdina as-sabila al-aqwam. Istaghfir faghfir jamma inna 'azimka la alamma. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.